2 tahun terakhir ini memiliki kesempatan tinggal di Inggris, 4 tahun setengah menemani suami mengambil gelar PhD-nya. Pada saat di sana saya hamil, melahirkan dan mengalami pengalaman luar biasa, yaitu postpartum depression dan perinatal anxiety, dan juga bertrauma sebenarnya. Pada serials itu tadi endingnya adalah saya ingin membunuh anak saya, membunuh diri saya sendiri. Serius, itu anak aku udah aku taruh di meja dapur. Allahu Akbar. Sampai segitunya ya? Iya. Karena saking capeknya. Tapi ternyata Allah Maha Baik. Saya masih disadarkan, logikanya masih jalan. Halo, selamat datang di podcast Women Talk eksklusif di Smart Click bersama saya Nia Aryawati dari Arsaloka Wellness Center. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Rinda Amalia Pamunca. Beliau ini adalah lecturer juga Women Empowerment sekaligus founder dari satu komunitas ya, Komunitas Teman Ibu Indonesia. Dan hari ini kita mau ngobrol tentang bagaimana perjalanan komunitas ini mendampingi ibu untuk menemukan ruang aman. Nah, aneh kan ya? Kenapa sampai ibu-ibu harus menemukan ruang aman di luar keluarganya? Sehingga hadirlah komunitas teman ibu ini. Nanti kita langsung kulik dengan Mbak Rinda Amalia. Kita sapa saja langsung, beliau sudah hadir di sini. Halo Mbak Rinda, apa kabar? Baik, luar biasa sekali ya bisa ketemu ngobrol sama seorang perempuan cantik. Pinter tuh paling excite. Benar saja. Lu bener. Teman-teman ya, kalau lihat portofolionya Mbak Rinda ini tuh gelarnya tuh ya Allah, saya sampai susah mau ngapalin teman-teman. Jadi langsung kita tanya beliau aja. Mbak, tolong dong diperkenalkan dirimu. Yang pengalamanmu yang luar biasa itu. Aku tuh kalau laki-laki, aku kayaknya jatuh cinta deh sama kamu. Saya tersapu-sapu nih. Boleh, nggak apa-apa. Monggo Mbak, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Rinda Amalia. Karena nama saya cuma 2 aja deh Mbak Nia ya, Rinda Amalia gitu. Jadi kurang panjang mungkin ya. Enggak. Jadi saya S1 dan S2 saya hukum sebenarnya, dasarnya hukum. Masih punya law firm juga sebenarnya di Surabaya bersama teman-teman yang punya idealisme yang sama. Kemudian saya 2 tahun terakhir ini memiliki kesempatan tinggal di Inggris, 4 tahun setengah menemani suami mengambil gelar PhD-nya. Pada saat di sana saya hamil, melahirkan dan mengalami pengalaman luar biasa, yaitu postpartum depression dan perinatal anxiety, dan juga bertrauma sebenarnya. Pada serials itu tadi endingnya adalah saya ingin membunuh anak saya, membunuh diri saya sendiri. Serius, itu anak aku udah aku taruh di meja dapur. Allahu Akbar. Sampai segitunya ya? Iya. Karena saking capeknya. Tapi ternyata Allah Maha Baik. Saya masih disadarkan, logikanya masih jalan. Cuma tidak selesai karena pada saat itu saya berusaha menahan emosi, karena kan katanya kalau jadi orang tua terutama ibu nggak boleh marah gitu ya. Jadi saya berusaha menahan emosi biar nggak marah, yang berakhir anak saya self harm. Dia ketika marah karena tidak pernah tahu seharusnya marah bagaimana, tidak pernah tervalidasi, akhirnya anak saya itu tadi mulai membenturkan kepala di dinding dan di tembok. Long story short, akhirnya untung saya tinggal di Inggris, penanganan kesehatan mentalnya baik. Saya dibantu perlahan-lahan, kemudian ikut beberapa sertifikasi itu tadi. Akhirnya menjadi volunteer dan juga running project yang namanya Stepping Stone di UK untuk membantu ibu-ibu bule pada saat itu. Karena memang kan ya sama. Di sana ya, tapi permasalahannya mungkin juga sama dengan di sini. Cuma memang beda backgroundnya aja. Kemudian saya berpikir kalau seandainya saya bisa membantu ibu bule, kenapa saya tidak bisa membantu ibu yang di Indonesia? Nah, keren itu. Akhirnya saya membentuk komunitas teman ibu Indonesia. Pada saat saya di Inggris. Karena saya malah pas di Inggris Mbak ya. Pada saat saya di Inggris, karena saya melihat walaupun di Indonesia itu tadi campaign tentang kesehatan mental itu cukup baik, tapi sepertinya masih hanya dimiliki oleh ibu-ibu yang punya uang.
gitu. Padahal kesehatan mental itu kan sebenarnya masalah struktural, tidak hanya ngomong masalah ranah psikologis saja, tapi juga bisa finansial, betul. sistem sosial seperti patriarki, kemudian banyak isu-isu lainnya yang di sekitar ibu tadi. Jadi saya berpikir bahwa ini ya memang masalah bersama-sama, karena ibu ini tadi itu kan backbone dan fondasi dari keluarga. Kalau seandainya si ibu ini tidak bisa tersupport dengan baik, bagaimana dengan keluarga? Bener banget sih, setuju sih Mbak. Banyak sekali ya anak-anak yang stres juga itu berangkat dari keluarga, background keluarga yang tidak akur, atau justru mungkin ibunya stres. Jadi intinya kalau ibu stres tuh anaknya pasti kayaknya bakalan 80% ikut stres ya kayaknya ya. Itu betul. Short course saya pertama kali itu namanya Paternal Mental Health and Child Safety gitu. Di kelas itu benar-benar kayak membuka mata saya bahwa kesehatan mental orang tua ini akan membentuk tingkat keamanan sebuah wilayah. Jadi karena saya dasarnya hukum, jadi kan tahu namanya kriminologi ya. Jadi memang ternyata ketika orang tuanya itu tidak sehat, maka ini akan berpengaruh kepada anaknya. Ketika anaknya tidak sehat, maka ini akan berpengaruh kepada daerah sekitarnya. Jadi itulah mengapa saya akhirnya mengerti mengapa pemerintahan Inggris pada saat itu benar-benar menggelontorkan banyak dana untuk kesehatan mental di sana, karena itu. Masuk Mereka akal banget sih. Pemerintah di sana berpikir bahwa daripada saya harus memperbesar penjara, you know what I mean, lebih baik saya mengeducate ibu-ibu ini, kemudian menggerakkan NGO untuk kesehatan mental ibu ini agar membantu ibu-ibu biar anaknya teratasi. Gitu. Iya, setuju sekali sih Mbak. Sebenarnya itu sejalan juga sih dengan beberapa ajaran di agama kita ya, bahwa di ibu inilah kuncinya kalau kita pengen punya bangsa yang sehat, maju ya, karena ibu adalah pendidik generasi penerus kita ya. Betul. Jadi itu story behind-nya berdirinya Teman Ibu waktu itu ya Mbak. Nah sekarang berapa anggotanya Mbak kira-kira, dan skopnya sudah kan Mbak Rinda sudah kembali ke Indonesia nih ya. Jadi siapa aja Mbak yang bergabung di Teman Ibu? Jadi sejak kita lahir sekitar 4 tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu itu karena sifatnya online, jadi ibu-ibunya itu banyak dari dunia maya. Cuman kebanyakan basis terbesarnya itu Surabaya, Jakarta, Bandung. Surabaya, Jakarta, Bandung, kota-kota besar ya. Kota-kota besar yang memang sudah mulai concern. Dan karena saya sekarang tinggal di Surabaya, jadi yang running program yang paling utama di Surabaya itu Ruang Aman Ibu. Dan itu setiap bulan itu pasti ada. Tujuannya ya memang untuk agar ibu ini tadi punya tempat aman untuk bercerita dan melepas lelahnya. Karena menjalankan peran ibu itu kan lelah gitu kan. Setuju sih dengan itu. Cuma tadi yang aku sempat bingung, emang di keluarga nggak dapet ya nih si ibu-ibu ini ruang amannya dengan suaminya, mungkin dengan orang tuanya atau dengan circle terdekatnya gitu. Ruang aman itu tidak tercipta kah di ibu-ibu di kota besar ini ya kan? Kita ambilnya tadi Mbak Sunda bilang kebanyakan anak anggotanya di 3 kota besar tadi ya. Gimana Mbak dari pengalaman yang selama mendampingi mereka ini kan ya? Pada kenyataannya memang tidak tercapai karena ibu-ibu kebanyakan gini sih kesalahan dalam sebuah keluarga itu, kita pada akhirnya hanya menjalankan peran. Perempuan dengan peran ibu, peran istri, suami dengan peran ayah dan peran suami, hanya untuk berjalan sebagai sebuah keluarga. Jadi tidak menikmati keluarga itu bagaimana, tapi hanya menjalankan peran. Dalam ini. Berjalan hanya untuk menjalankan peran, tidak untuk menikmati perjalanan sebagai satu keluarga. Dan itu kayaknya di kota besar ya kayak gitu, Mbak. Karena tuntutan zaman ya. Terus gimana tuh, Mbak? Ya, jadinya kan akhirnya hubungannya kan transaksional ya, hanya take and give gitu doang. Gitu. Kayak enak banget ini disebutnya. Tapi memang itu yang terjadi. Padahal kan manusia ini makhluk sosial, di mana dia membutuhkan koneksi, perasaan sayang, tervalidasi, terlindungi, apalagi perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perempuan ini, terutama ketika menjadi ibu, itu tuntutan perannya kan terlalu banyak.
sangat banyak. Entah itu dari tugas domestik, benar. Kemudian momong anak. Benar. Momong anak itu tidak hanya kayak mandiin, makanin anak, tapi juga dalam hal ini prestasi anak. Bener banget. Iya, belum lagi sporting partnernya suami, gitu kan. Dari mulai baju sampai kaos kaki lah kasarannya. Itu kan bener ya. Jadi kecapean, padahal kita hanya punya waktu 24 jam. Belum lagi kalau harus bekerja juga, mensupport kondisi finansial keluarga ya. Itu dia. Maksudnya bekerja tuh kan banyak juga ya sekarang ibu-ibu yang menjadi womanpreneur. Itu satu job yang membutuhkan kebesaran mental ya kan, pandai mengatur waktu dan juga mencelaraskan perannya dengan peran yang di kaki satunya tadi kan, di keluarga tadi. Itu jangan-jangan womanpreneur ini juga ya, banyak juga yang mengalami kasus-kasus. Iya. Apa kesehatan mentalnya cukup terganggu mungkin? Gimana ya, kalau mau mengatakan kesehatan mental itu kan seperti kita kayak fenomena gunung es gitu kan. Jadi sepertinya ibunya kuat tapi ternyata nggak kuat. Sepertinya tidak kuat tapi baik-baik aja. Jadi itu benar-benar subjektif, nggak bisa diukur kecuali kalau memang ke ahli minta alat tes. Saya mau tes kesehatan mental itu bisa. Cuma kalau dari permukaan, ketika seorang perempuan mengalami kelelahan ekstrim ketika menjadi ibu ya, terus mulai melihat anak itu tidak lucu, gitu. Kemudian mulai melihat suami itu salah terus, ketika merasa tidak bisa bangun dari tempat tidur, malas sekali, dan itu terjadi lebih dari 2 minggu, itu berarti sudah tanda-tanda depresi. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Jadi pada saat itu ya lebih baik minta tolong. Cuman permasalahannya adalah perempuan ini, terutama ketika menjadi ibu, sangat anti minta tolong. Kenapa demikian? Takut dibilang dia bukan ibu yang baik. Benar. Gitu. Benar, jadi diempet sendirilah bahasa Jaya, disimpan sendiri. Benar. Apalagi kan ada yang bilang bahwa jangan membawa aibmu keluar. Iya. Gitu. Akhirnya ini yang menghambat perempuan untuk meminta tolong. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman ibu bahwa ketika kamu itu menceritakan kesusahanmu ke orang yang memang profesional di bidangnya, ke tempat yang memang ditujukan untuk itu bukan membongkar aib, tapi berusaha untuk mengurai masalah. Berbeda ketika kamu menceritakan itu ke siapapun orang yang kamu kenal. Ke teman-temanmu itu bisa benar-benar kayak bumerang, akan menyerang balik gitu. Benar sih. Dikasih bumbu ya kan. Jadi itu rupanya ya yang sedang dijalankan ya oleh komunitas teman ibu ini, menciptakan ruang aman tadi memang untuk mendampingi ibu-ibu ini tadi supaya bisa lebih relieving stresnya juga, mendapatkan bantuan dari seorang konselor. Mbak Rinda kan seorang konselor juga ya. Oh ya teman-teman, jadi izin memperkenalkan diri ya Mbak ya, memperkenalkan dirimu ya Mbak ya. Jadi Mbak Rinda Amalia ini juga salah satu konselor di ruang konseling Arsaloka ya. Jadi Arsaloka adalah satu wellness center di Surabaya ya. Di situ tagline kami adalah growing happiness naturally, getting healthy life totally. Di Arsaloka kalian bisa kami ajak untuk mengkonsumsi produk-produk lokal organik untuk menjaga kesehatan fisik kalian, tapi secara mental kalian juga bisa mengakses yang namanya ruang konseling. Dan salah satu konselornya beliau ini. Iya betul, itu salah satu alasan mengapa saya mau bergabung nih di Arsaloka, karena saya melihat kan Arsaloka ini selain market organik juga memberdayakan perempuan. Betul, gitu. Ya Mbak, salah satu visi saya ingat kami. Banget itu kan ke sana pertama kali Mbak dia cerita bahwa ini produknya ibu-ibu. Itu benar-benar berarti bisa. Iya, karena kami di Arsaloka memang sangat concern juga. Kebetulan foundernya juga dua-duanya ibu kan. Perempuan-perempuan. Jadi kita sangat senang kalau bisa bergandengan tangan dengan perempuan-perempuan cantik dan pinter lainnya untuk sama-sama kita ayo memberdayakan perempuan. Ya, dan kemarin Mbak Rinda sudah aku sudah dengar ya, ada beberapa cerita ya dari hasil konseling ya, ternyata ya kalau ngelihat sih dari luar, mereka kayaknya baik-baik aja, tapi ternyata setelah turun dari itu ya teman-teman, berurai air mata. Iya. Jadi fokus Mbak Rinda memang di mental awareness ya untuk sebagai konselor ini ya, di konseling ini. Betul. Ya. Terus kemudian tadi pernah juga dicuplik Mbak Rinda tentang inner child trauma atau yang berarti
ibu ini mungkin stresnya juga mungkin bukan karena ketika sudah menikah aja ya, ada bawaan mungkin ya Mbak ya. Gimana tuh Mbak? Jadi pada dasarnya ketika seorang perempuan itu tadi hamil, itu dia seperti membuka kotak Pandora gitu Mbak Nia. Yang artinya dia akan terpapar dari berbagai macam perasaan. Perasaan yang paling dominan biasanya ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan. Bagaimana kamu manajemen stres, kemudian bagaimana hubunganmu dengan ibu. Ketakutan kegagalan ini tadi berkaitan dengan karena perempuan ketika jadi ibu itu akan sering gagal gitu kan. Misalkan gitu kan kita pengennya anak itu tadi tidurnya itu sesuai aturan tapi ternyata zong, gagal gitu. Kemudian manajemen stres karena ya kita terus menerus mendedikasikan hidup kita itu untuk anak, dimana anak itu kayak dipasrahin nyawa. Kalau kita salah sedikit, nah itu dia sih Mbak. Kayaknya aku nggak tahu ya. Ini sambil diskusi ya Mbak ya. Dari pengalaman juga. Culture kita di Indonesia khususnya kita perempuan Jawa ini kan kayak ketika menikah tuh ya kayak menikah dengan seluruh keluarga besarnya satu. Kemudian ketika sudah punya anak ya seluruh urusan anak tuh tanggung jawab si ibu ini. Jadi kayak anak nggak berprestasi, emaknya dilihat ya kan. Kayak anaknya yang bahkan yang terlalu berprestasi kemudian nggak sempat main juga emaknya lagi. Lu gimana sih ini ngedidik anak sampai disuruh-suruh apa les tiap hari sehingga dia nggak bisa balance dengan dunia anaknya gitu. Ibu lagi gitu kan. Jadi serba salah jadi perempuan ini. Itu sedikit-sedikit ternyata membebani kita ya. Betul. Dan membebani kita nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa menyampaikan. Khawatir kita ini dicap sebagai ibu yang tidak baik. Betul. Ya. Jadi salah satu penyebab penyakit mental perempuan. Jadi pintu pertama lah kasarannya itu adalah rasa malu. Itu ada buku yang benar-benar membahas tentang itu. Jadi shame, malu. Perempuan ini paling takut kalau dia itu dilabelin. Benar gitu. Sih. Misalkan kayak gini Mania gampangnya. Dulu pada saat masa kecil itu kita itu kan bilang, duduknya jangan mengkokok gitu kan. Ya kan? Nggak boleh nanti begitu. Nanti akhirnya kan kita nggak ngerti. Padahal pada saat itu anak itu membutuhkan ruang untuk berekspresi. Ya wajar namanya anak kecil manjat-manjat gitu. Entah dia cowok sama cewek kan memang dia masih belum sadar gender gitu kan. Pada saat masih besar akhirnya omongan itu tuh terekam ke dia. Jadi begitu anaknya berekspresi untuk apa dia langsung ketakutan. Aduh nanti aku dibilang ibu yang tidak baik. Shame, malu. Nah pada saat kita menjadi ibu, apalagi kalau ibu ini tadi kebetulan sudah dicukupkan kebutuhan ekonominya sehingga tidak perlu bekerja, ini seringkali akan menjadi hilang identitasnya. Nah inilah yang menyebabkan hilang identitas. Hilang identitas ini yang membuat ibu yang tadi berusaha memaksakan anak itu sebagai tropinya. Anakmu harus sukses agar aku bangga. Bener banget ya kayaknya. Jadi dulu ibu nih nggak berhasil, jadi akhirnya dialihkanlah ke anak. Ambisi ibunya ini dialihkan ke anak ya. Itu yang pertama. Yang kedua terjadi juga ketika kita itu biasanya paham agama. I'm sorry to say. Tapi kebanyakan begini, ketika orang tua itu sudah pada titik spiritualitas tertentu, kemudian maksudnya bagus sebenarnya. Tidak ingin anak itu mengulang kesalahan yang sama. Tapi dipaksakan. Akhirnya anak ini tadi menganggap perjalanan dia memahami agama itu menjadi dogmatis gitu. Setuju banget dengan hal itu karena we born as sorry itu Islam gitu ya. Yang orang yang terlahir Islam dengan orang yang menemukan Islam di tengah perjalanannya itu beda ya ternyata ya. Tingkat pemahamannya ini sedikit keluar dari jalur ya tapi memang benar itu dan kalau kita akhirnya as Islam dari lahir gitu jadi kayak belajarnya juga ritual nggak memahami nggak tahu betul jadi akhirnya masuklah itu dogma-dogma yang kadang-kadang salah atau dipelintir itu saya laki-laki itu laki-laki untuk akhirnya membebani kita lagi, memperangkap perempuan lagi, dan akhirnya ya itu tadi mental health kita yang karena tergerus ya. Gimana ya? Kebanyakan orang tua itu maksudnya baik memang, berusaha biar anak ini tadi tidak melakukan kesalahan yang sama, tetapi lupa bahwa anak itu punya perjalanan yang berbeda. Benar. Gitu. Setuju sih. Yang bisa kita berikan sebagai orang tua ke anak adalah wisdom kita.
pilihan tetap di anak. Sebenarnya itu. Jadi jangan sampai kita itu malah memaksakan anak, karena biasanya anak itu kalau dipaksain malah dilakuin gitu kan ya. Jadi untuk menghindari itu, mengapa akhirnya saya concern banget kepada early childhood development gitu kan, karena pada masa ini sebenarnya adalah masa bonding. Itulah alasannya kenapa kemarin tanggal 23 besok ya kan, benar. Ya kan? Kita ada Satu acara event yoga ya. dan women talk yang itu memang harapannya menjadi family well-being center. Family Wellbeing Center. Tujuannya apa? Agar kita sebagai satu keluarga itu bonding, ngerasakan angin, ngerasakan rumput, dan pada saat ibu ini tadi beryoga dan mengeluarkan isi hatinya, berhenti sebentar dari perannya, bapak dan si anak ini tadi bisa bermain bersama, bonding. Karena pada periode 3 tahun ke atas itu sebenarnya anak itu harus dilepas sedikit demi sedikit kelekatan kepada ibunya, agar bisa mendapatkan bisa bisa mengambil resiko. Jadi kalau saya bayangkan itu ibu itu rumah, melindungi, mencintai, basic core-nya itu ibu memang. Tetapi ketika usia 3 tahun, anak itu harus dibawa ke halaman rumah. Di sini peran bapak. Agar apa? Agar dia mengerti bagaimana dunia itu bekerja. Dengerin ya bapak-bapak ya. Itu tentang berdua. Agar anak itu mengerti tentang dunia itu bekerja. Agar dia itu bisa mengambil resiko. Agar dia itu berani mencoba. Masuk akal banget Mbak. Gitu. Jadi kenapa kemarin tuh saya purpose banget kan, Mbak Nia kita harus buat ini karena lokasinya oke. Karena itu tadi saya berharap ketika acara ini tadi satu keluarga itu tadi bisa menemukan dirinya kembali kemudian bonding. Itulah ruang aman yang sebenarnya. Gitu. Jadi harapannya ruang aman ibu ini tadi adalah tempat istirahat sementara. Tapi ruang aman yang sesungguhnya adalah keluargamu sendiri. Bener banget. Keren banget ya teman-teman, apa yang digagas oleh Mbak Rinda ini juga, dan juga dengan Arsaloka nanti. Jadi tanggal 23 September itu hari Sabtu sore kita akan mengadakan satu event Sunset Yoga and Women Talk. Ya, jadi nanti kita akan beryoga bersama, kemudian langsung dilanjut oleh Women Talk dengan dipandu oleh Mbak Rinda Amalia. Nah, kalian juga yang sudah punya suami dan anak boleh bawa suaminya, anaknya, nanti kita sediakan playground ya Mbak. Betul. Yang di sana ada psikolog juga yang akan bisa berinteraksi, mendampingi. Bawa sepeda juga jangan lupa. Bawa sepeda juga karena di Arsaloka tempatnya luas, langsung berhadapan dengan Pantai Kenjeran. Selamat bersenang-senang nanti di 23 September. Mbak Rinda, sebelum kita berpisah, apa sih tipsnya ya untuk ibu di masa sekarang yang penuh tantangan kayak gini, untuk bisa menjadi ibu yang sehat dan happy ya? Betul. Paling mudah adalah pertama kita menjaga mental kita. Itu susah gampang, dan menjaga mental itu seperti kita menjaga imun. Sedangkan masalah itu kayak virus flu. Jadi semua stresor yang terjadi, entah itu dari dunia nyata maupun maya, itu adalah virus flu. Kalau kita mampu menjaga mental dengan baik, itu kita bisa terhindar dari flu. Andai kata kita terkena flu, sebaiknya ya kita tahu kita saatnya berjeda. Istirahat dulu deh, sama kayak orang sakit flu kan, kita istirahat dulu. Gak apa-apa ya istirahat. Orang wajar ya, orang lelah ya harus istirahat lah. Jangan terlalu berat sama diri sendiri. Saya pribadi sama suami saya lo bilang bahwa kalau saya mens, itu cuti. Keren banget. Saya mens, saya cuti. Artinya saya cuti jadi ibu. Gitu. Saya cuti jadi ibu sama istri. Jadi kamu makan silakan tuh di lemari es ya kan. Tolong anaknya dijaga ya Pak ya. Saya mau istirahat 1 hari aja. Wow, bisa jadi inspirasi. Bapak-bapak jangan salah paham ya. Ini karena untuk demi kesehatan anak bapak juga loh, kesehatan istri, orang tersayang belahan jiwa Anda gitu kan ya. Iya. Dan jadi orang tua itu kan bensin seumur hidup ya Mbak ya. Ketika nanti kita jadi orang tua, anak kita itu jadi orang tua, anak kita tetap butuh orang tuanya. Jadi jadi orang tua itu komitmen seumur hidup. Dieman-eman bensinnya. Jangan digas di awal, macet di tengah-tengah. Dieman-eman dan di maintain energi barengnya. Gitu. Keren banget ngobrolnya hari ini. Kayaknya ada juga topik yang menarik yang sempat disinggung sama Mbak Rinda, yang apa Mbak? Maternal mental health ya. Maternal mental health ini sedikit cuplikannya Mbak, buat
buat sequel kita nanti mungkin teman-teman apa sih maternal mental health itu dan apa pentingnya maternal mental health? Satu hal yang memang sepertinya skip sama dari dunia kesehatan mental Indonesia itu adalah maternal mental health. Kita hanya berfokus biasanya pada how to make ourselves happy and fulfill gitu ya di awalnya. Tapi sebenarnya paling penting dari ini tadi itu adalah proses transisi dari seorang perempuan jadi ibu hamil, kemudian jadi ibu. Kita celebrating moms ceritanya, maternal mental health. Kenapa ini penting? Karena ini termasuk pertama kita pergantian identitas, kedua menyangkut nyawa dan masa depan si anak. Makanya ini penting. Di masa maternal ini tadi, di masa pas 3 bulan sebelum melahirkan dan 4 bulan setelah melahirkan itu krusial, karena pada saat ini adalah si ibu dan si anak itu sedang dalam tahap bonding lagi. Kemudian ada sindrom yang namanya baby shaken syndrome, di mana ketika ibu itu mengalami baby blues parah, karena baby blues itu normal sebenarnya karena hormonal. Itu kalau dia itu tidak terbantu dengan baik, ditakutkan dia stres, terus dia menggoncang tubuh anak, terus kepalanya bergoyang, terus karena otak kan kita belum ada tuh belum ada penyangganya, sehingga otak anak itu pada saat bayi itu masih kayak jelly gitu, masih koyak gitu. Jadi kalau digoncang terlalu kencang itu nanti rusak otaknya. Itu jadi mengapa ini concern selain untuk kesehatan mental ibu, juga untuk keselamatan si bayi ini tadi. Itu. Dan banyak banget ininya ya, nanti boleh kita teruskan obrolan di sequel selanjutnya di Women Talk, teman-teman, masih di Women Talk eksklusif di Smart Click. Terima kasih waktunya Mbak Rinda, obrolannya meskipun singkat tapi daging gitu kan. Sehat selalu, sukses Mbak. Teman-teman juga sehat selalu, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. You better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.